Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan materi saya. Lihat anunya dulu share screen saya, itu mengenai soal yang sudah saya bagikan. Dia selalu saya tampilkan soal itu dalam bentuk Excel supaya Anda mudah mencernanya, ya. Nah, ini masih dalam bentuk satu tabel. Setelah UTS nanti tentunya akan lebih dari satu tabel. Nah, kita mengarah ke aplikasi-aplikasi lain lagi nanti. Nah, sekarang lihat ini, tabel ini bagaimana mendatabase-kannya. Nanti yang harus Anda pahami. Ya. Nah, tentunya ini bukan sesuatu yang baru bagi Anda, tetapi sudah biasa. Lalu bagaimana kita mendatabase-kannya? Nanti harus Anda pahami dulu. Apakah semua kolom-kolom ini akan kita buatkan tabelnya? Nah, jawabannya tentu tidak. Nanti harus Anda pahami. Jadi berangkat dari mana kita analisa untuk yang masuk sebagai tabel? Nomor. Nah, nomor ini nanti kita ganti dengan kode. Karena kalau nomor kita masukkan tidak bagus, tetapi lebih baik kita buat kode pelanggan atau daftar penjualan, kode penjualan ya. Kode saja juga boleh, untuk penamaan itu juga bebas. Kode P saya buat. Nah, itu ini sudah otomatis akan masuk sebuah atribut nantinya, ya, atau field name dalam sebuah database. Nama sudah pasti, tanggal pembelian, lalu kode, ya, ini kode ini sudah ketentuan soal. Lalu ini apakah masuk ke dalam tabel? Jawabannya enggak. Jadi ini yang kita masukkan. Ya, ini enggak. Ini kita buat dalam sebuah proses nantinya. Prosesnya apa? Lalu ini juga dalam sebuah proses. Nah, kemudian ini satu lagi yang kita inputkan. Kebetulan posisi letaknya di sini. Ya. Nah, selain dari itu, ini akan kita solusikan nanti di dalam ininya, di dalam SQL View. Jadi mulai yang ini saya tandai seperti ini ya. Termasuk yang ini. Ini nanti pada SQL View. Nah, termasuk ini juga. Oke. Nah, sekarang yang hijau ini yang termasuk tabel. Nah, sekarang sudah dua ya, tabel dan ini nanti yang akan terjadi dalam SQL View. Pertanyaan berikut, kita akan selalu buat tabel, form, query, report, makro, dan menu. Nah, sekarang tabel sudah, query sudah, apalagi yang belum, form. Nah, form itu bisa berasal dari tabel. Jadi nanti kita bisa membuat dari tabel. Ya, bisa dari tabel. Saya buat rincian seperti itu. Nah, sementara query ini, query yang ada gabungan ini, saya buat aja atau di atas ini. Yang gabungan ini, saya kasih warna lain. Ini juga bisa dibuat gabungan untuk menjadi form. Jadi ini bisa kita jadikan untuk jadi form. Jadi gabung dari tabel, query, dan hasilnya itu nanti akan keluar dalam bentuk ini, form baru. Jadi form itu bisa dua, form dari tabel, bisa form dari proses query ini. Nah, itu. Nah, kemudian tampilan yang seperti ini adanya nanti di report. Di tampilan keseluruhannya ini, sampai di bawah ini adanya di report. Saya buat di bawah. Nah, itu adanya di report nanti. Oke. Nah, di report ya, tulisannya salah. Report. Oke, itu penyelesaiannya. Nah, sementara di bawah ada keterangan soal. Ini juga keluaran dari report nantinya. Nah, keterangan soal atau proses seperti ini. Jika kode 1, maka jenis barang AC. Jadi if nanti. Kemudian harga 1 juga pakai kode. Jika kode 1, maka harga sekian. Pakai if juga.
Terus selanjutnya, diskon 15% dihitung dari harga barang dan akan diberikan apabila jumlah unit barang terjual lebih besar dari 5. Dan jika tidak, diskonnya sama dengan 0. Jadi itu untuk diskon. Harga dibayar yaitu harga barang kurang diskon. Kemudian harga barang sama dengan harga satuan kali jumlah. Nah, keterangan yang seperti ini adalah untuk menyelesaikan proses SQL view atau analisa soal. Jadi Anda harus bisa menganalisa soal, karena Anda ada latihan nanti soalnya di bawah nih. Ini kerja Anda nanti. Ya. Nah, jadi bagaimana menganalisa soal itu jadi seperti yang saya jelaskan sebentar ini. Nah, kalau ini sudah paham, lalu kita konversikan menjadi tabel database. Nah, tentunya kalau tabel database, apalagi yang perlu Anda ingat? Kode ini berapa digit dan berapa apa jenisnya. Ya, bisa dibuat 3 digit dan jenisnya kita ambil teks. Nama sudah pasti teks, tanggal sudah otomatis, date time, lalu kode kita ambil aja teks cukup 1 digit, kemudian jumlah itu Anda buat teks juga boleh, ini boleh dikasih 2 digit. Nah, itu rincian untuk pembuatan tabel. Nah, itu sudah terbentuk sebuah tabel. Hanya saja ERD-nya tidak saya gambarkan lagi. Nah, Anda harus bisa membuat ERD dengan Microsoft Visio. Ya. Dan relasinya belum ada karena ini masih satu tabel. Nah, itu kira-kira penjelasan dari soal yang saya tayangkan dalam bentuk Excel. Sekarang kita beralih bagaimana menjadikan ini ke dalam bentuk Microsoft Access yang kita kelola sebagai tabel database. Kita stop ini, saya lanjut ke Microsoft Access. Set, mulai seperti baru lagi, seperti ini, blank database. Kemudian simpan di mana. Ya, itu cari folder Anda masing-masing nanti ya. Saya buat di sini. Ini minggu 7. A3 saya buat ya. Oke, great. Nah, seperti biasa kita bangun tabel dulu. Klik ini desain view, nama tabel. Pen juga boleh, saya singkat aja. Pen aja ya, pen J. Atau kalau Anda bingung saya buat penjualan. Oke. Nah, yang pertama tadi kode P. Nah, ini saya jelaskan lagi teks. Dan ini tadi saya sarankan 3 digit. Nah, oke. Ini sudah otomatis pakai primary key. Kemudian kita kasih combo supaya memudahkan melihat tabel yang ada. Kemudian namanya tadi apa yang tersedia? Penjualan. Selesai. Nah, kemudian nama pelanggan. Pelanggan. Ini ambil 30. Tidak pakai combo. Kemudian apa lagi tadi? Tanggal dan kode. Tanggal pembelian, Pak. Ya, ya. Tanggal pembelian. Saya singkat aja lagi. Teks. Ada kelihatan? Ada Anissa? Anissa Rana? Ada, Pak. Ini ambil jenisnya apa? Nah, ini sebenarnya tergantung Anda ya, tapi ambil yang mudah aja dulu, yaitu short date. Ya, kemudian supaya otomatis dengan tanggal sekarang di komputer pakai seperti itu instruksinya. Date, buka kurung, tutup kurung. Oke. Nah, kemudian lanjut. Apa lagi? Siapa yang lihat layar? Kode, Pak. Kode barang apa? Nah, kode barang saya buat ya. Kalau di atas kode pelanggan di kode barang. Nggak apa, sama. Ini 2 digit saya buat. Kemudian jumlah lagi. Jumlah saya ambil teks, ini 3 digit. Oke. Nah, saya kira ini sudah cukup. Lalu saya save, saya close. Nah, kerja kita apa lagi? Membuat form. Paling mudah. Klik ini dulu, web, split form.
Nah, ini sudah, lalu pilih nanti sesuai dengan kebutuhan Anda ya. Oke, save. Ini form pelanggan. Nah, nama itu bebas. Oke, selesai. Saya close. Lanjut query. Nah, ini dia. Create query design. Nah, ini diperhatikan. Add, close. Nah, mengambil ini kemarin juga sudah saya tunjukkan. Double klik atau klik kiri tahan atau caranya di sini ambil. Nah, itu sudah saya ingatkan. Harus Anda bisa ya. Barang, jumlah barang. Oke, kita simpan dulu. Query 1 ini dibiarkan juga tidak masalah. Query hit. Nah, oke, nama itu bebas. Kemudian kita lanjutkan dengan pembuatan SQL view atau rumusnya gimana. Nah, seperti ini. Nah, apa yang pertama tadi yang ditanya itu? Jika kode 1 maka jenisnya AC. Gitu. Jadi kita buat if buka kurung kode barang ya. Ya. Paste kode barang sama dengan 1, maka buat tanda kutip AC. Karena dia abjad harus seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita copy aja lagi ini. Cuman hati-hati, nanti terganggu yang di bawahnya. Pasti. Jika 2 apa Anissa? Saya nggak lihat nih supaya cepat. VCD player, Pak. VCD, saya singkat aja VCD. Kalau 3 apa Anissa? TV, Pak. Apa? TV. TV. Kalau 4 radio. Tab, Pak. Tab. Ya. Lima apa? Radio. Nah, oke, saya tutup kurung, buang koma yang terakhir, tutup kurung 5, 1, 2, 3, 4, 5, spasi, as, nama barang, saya singkat aja. Oke, saya save, nah, aman, tidak ada masalah, saya run, keluar hasilnya enggak. Nah, kenapa enggak keluar, ada yang tahu? Ini saya buat aja ini P01, nama, di luar, saya contohkan dulu. Tanggal boleh ini boleh diganti, ya. Tanggal boleh ini boleh diganti. Kode barang, nah ini 1, kemudian jumlah 323, nah itu misalnya. Baras ya kan, contoh lain, P2, nama Anisha, tanggal beli yang beda boleh. Kode barang 2, nah belinya 12, nah itu. P03, saya contohkan langsung semua dulu ya. Najmi, tanggalnya boleh beda lagi. 3, 5, P04, Fahrul, tanggal yang sama boleh, 4, 2, P05, nama siapa yang ada lagi? Ahmad, tanggal ini boleh sekarang, kode barang 5, ini 10. Nah, oke, karena kode barangnya hanya 5, ya 5. Kalau P-nya boleh sampai P10, P seterusnya. Ya. Nah, itu untuk rumus yang pertama sudah keluar. Rumus yang kedua, menentukan harga. Klik kanan, SQL View. Cara yang tercepat ada, kalau Anda paham. Dia tetap menggunakan kode barang. Maka ini kita ambil dan kita blok saja, dan langsung kita copy. Hati-hati caranya, jangan sampai kacau. Nah, tuh. Nah, jadi apalagi jika kode barang 1 tetap itu, tapi harganya berapa? Anissa lihat
bayarnya Nisa? 2.150.000, Pak. 2.150.000. Oke, untuk VCD berapa harganya? 2.400.000. 2.400.000. Untuk TV? 1.750.000. 750.000. Kalau tab berapa? 900.000. Kalau radio berapa? 225.000, Pak. 25.000. Oke, ini harga barang. Buat. Nah, udah keluar nggak harganya? Ini, ya. Nah, itu ketentuan if-nya. Berikut setelah cari harga barang, lalu cari diskon. Nah, diskonnya gimana? Diskon 15% dihitung dari harga barang dan diberikan apabila jumlah barang unit yang terjual lebih besar dari 5. Jadi ada dua kondisi, ya. Kondisi yang pertama 15% apabila jumlah di SQL view-nya. Kemudian kita mulai lagi. If harga barang tadi mana dia? Harga barang kali 0,15. Oke. Jika penjualan besar dari 5, apa keterangan terisi? Diskon 15% dihitung harga barang akan diberikan apabila jenis besar. Ini if ini besar dan sama ya dari 5, maka baru dikali 0,15% dari harga barang tadi ini. Lalu koma lain dari itu 0, tutup kurung, as diskon. Kita save, run. Nah, error. Kenapa error? Kita lihat kesalahan di mana. If jumlah sama dari 5 sudah. Terus 0,5 kali harga barang. Error. Penjualan jumlah besar dari 5 ke error Excel-nya.
Ini Excelnya kurang. Coba kita tes langsung dulu tanpa if. Nah, itu kalau kalian itu. Jadi kalau jumlah barangnya besar dari 5 baru dapat diskon. If dia penjualan jumlah besar dari 5, oh saya harus buat ini. Nah, oh, kenapa dibaca ini? Cuman satu, besar, berapa diskon? Berarti kalau kata kutip berarti yang 5 saja yang dibacanya. Kalau begini, save run, error dia. Saya 5, save, error. Kalau jadi jualan besar. Maksudnya kalau jualan besar. Besar dari 5, harusnya udah besar ya. Penjualan besar dari 5. Harga barang harus diskon.
tidak keluar. Kalau seperti ini sama dengan save run. Ada satu yang keluar. Jadi kalau besar dari 5 gimana Pak? Oke, ini sementara biar aja gini ya. Ini 5 aja yang terbaca baru. Berarti kita alihkan aja lah dulu. Rumusnya nggak usah pakai kondisi ini. Jadi keterangan soal beda sedikit ya. Ini dianggap lead diskon 15% semua. Tidak pakai if harusnya. Oke, save, run. Nah, dapat. Sekarang soal itu lanjutannya harga bayar. Jadi cari harga bayar gimana? Harga barang kurang diskon. Itu udah. Harga barang. Ini saya copy aja. S kurang diskon. Pas harga bayar. Save, run. Oke, sudah selesai rumus untuk itu. Nah, maka tadi cerita saya ini saya simpan. Ini bisa kita buatkan anunya, form yang kedua, create split form. Nah, apa bedanya dengan form yang pertama tadi? Kalau ini begitu kita input, ini langsung keluar. Ya, contoh, saya masukkan lagi tambahannya. Lihat di bawah ini, geser. Nah, saya masuk, sorry. Disimpan dulu ya, save. Form, hitung. Saya tambah, mau nambah ini. Masukkan aja P06. Nama pelanggan Salsabila. Tanggal boleh ini, kode barang 3, jumlah 6. Otomatis ya, nanti hasilnya keluar. Ya. Di sini otomatis nanti ini begitu kita nokan next new blank kan baru keluar dia di sini. Nah, tuh. Oke, itu form yang dari query. Lanjut, report, create report wizard. Nah, ini ambil dari proses query ini. Lalu next, kemudian next lagi. Nah, kita tidak melevelkan, lalu next saja, next. Boleh tabular, lalu boleh Patriot. Ini boleh Anda pilih ini atau yang lain. Ya, silakan aja nanti. Oke. Rekap penjualan. Nah, ini apa yang terjadi? Bisa style, design view. Ini terlalu kecil. Nah, muncul. Ini karena singkat bisa di-style. Ini juga oke, selesai. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Bisa paham? Ada pertanyaan, Muhammad Iqbal? Salsabila Fajriyati, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Nah, oke.
Enggak, saya lanjut. Nah, berarti kita buat apa lagi? Membuat makro. Makronya ini ada 5. Create, makro, open apa dulu? Open table. Jadi table, kemudian cari di sini. Nah, namanya penjualan. Simpannya MT penjualan. Oke. Create, makro. Nah, open form ada 2. Open form yang pertama dulu. Nah, form pelanggan. MF pelanggan. Saya singkat. Create, makro, open form yang kedua, form hitung, MF hitung. Oke, create, makro, open query yang tersedia. Nah, query hit, simpan, MQ hitung. Oke, create lagi, makro, open report apa yang ada, report penjualan, simpan, MR, backup penjualan. Oke, bentuk makro semuanya, most all, lalu create. Nah, buat apa lagi? Kita buat menu lewat database tool, Switchboard Manager. Ini jawab yes. Pastikan ini juga, ini Anda geser sesuai kebutuhan Anda aja. Kemudian edit, hati-hati, ini edit ya, baru new. Hati-hati, jendelanya ada 3. Yang pertama buka tabel penjualan. Nah, ini cari apa? Run makro. Ini cari apa? Makro MT tadi, mana dia? Ini. Oke, lanjut lagi new. Nah, display, ini boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Display form data apa tadi? Pelanggan. Lalu ini run makro MF pelanggan. Oke, lanjut. Display lagi, display hitung. Ambil run makro, kemudian MF hitung. Oke, new lagi. Proses query. Kalimatnya boleh aja panjang ya, boleh singkat, tergantung Anda. Hitung. Ini run makro, ini ambil empty hit. Oke, new, satu lagi. Nah, ini bahasa Padang, saya lihat tampilan backup. Nah, run makro, MR. Oke, sudah. Supaya exit dari menu ini nanti kita tambah menunya seperti ini. Exit, Lasaima. Kemudian kedua. Nah, ini exit application. Oke, selesai deh. Close. Kita bermain dari menu aja lagi. Ini. Nah, ini display. Ya. Display yang kedua. Ini do proses. Ini cari laporan. Oke. Nah, kalau Anda mengisi data boleh dari sini. Tambah di sini boleh. Mengisi dari sini juga boleh. Mengisi dari sini juga boleh. Nah, setelah Anda isi, Anda harus close all dulu. Kalau enggak keluar ini rekapan yang Anda masukkan.
Jadi close lagi. Nah, itu. Oke, ada pertanyaan? Coba buka layarnya semuanya. Ada pertanyaan? Anda mengerti? 30 orang yang hadir ya. Ada pertanyaan? Kalau enggak, berarti saya melihat Anda sudah mengerti. Ini udah enak saya nih. Untuk UTS sudah siap semuanya ini. Sudah siap untuk UTS minggu berapa nanti itu? Minggu kedua Maret ujiannya ya? Halo? Ya, Pak. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyain enggak? Ini saya mohon maaf juga ya, karena untung saya minta malam ini, karena jam 1 hari Senin itu Zoom ini dipakai lagi. Jadi terpaksa saya malam, tapi tidak apa-apa ya, hasilnya juga sama kan. Nah, lebih enak belajar malam ini nih. Anda nyantai. Nah, kita nyantai boleh, tapi apa yang saya ajarin tolong dipaham betul ya, karena ini praktikum. Ini yang tidak buka-buka kamera ini ada enggak orangnya? Nama aja yang ada enggak? Ya, ada Tika, mana nih? Sunarjmi, mana? Saya juga belum ketemu wajah-wajah Anda semuanya, makanya buka. Biar saya tahu. Ini Atika mana? Atika. Atika enggak ada? Hah? Atika ada enggak? Ada 2, Pak. Pak. Hah? 1 yang mati, 1 yang hidup, Pak. Oh, 2 kameranya. Jaga-jaga, Pak. Oh, boleh, enggak apa-apa. Laptopnya terbang. Bentar, nanti Anda lihat hasil Anda di grup. Nah, sambil menunggu saya, nanti pekerjaan ini boleh Anda kerjakan malam ini, boleh besok, lalu deadline pengirimannya hari Minggu malam, sudah itu hari Senin, Anda harus ngerjain yang itu lagi, ada soalnya kan ada 2 itu, yang tidak saya bahas. Ya, kerjakan itu nanti di hari Seninnya. Nah, lihat di grup ya. Ada yang tidak kelihatan, biar aja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti Anda sudah bisa menganalisa. Sebentar, set saya satu lagi ya. Nah, kalau Anda sudah paham menganalisa ini, nanti juga menganalisa ini Anda sendiri, ini tidak saya bantu. Nah, mana yang masuk tabel, mana yang query, mana yang form, mana yang proses. Ya, nah, kebetulan saya setelah buka ini ada yang ingat saya, di report itu ada tambahan ini. Berapa jumlah AC yang terjual, berapa VCD. Nah, itu rumusnya nanti countif gitu. Ini kalau seperti ini, jadi di sini kita mainkan. Nah, kita tambah di sini text box. Ya. Nah, ini diketik jumlah AC yang terjual. Bisa mengambil text box tadi ya. Nah, rumusnya sini apa? Nah, rumusnya biasanya count. Maaf Pak, layarnya di Excel Pak. Oh, lihat di Excel. Sebentar.
Saya ulang lagi. Ambil text box seperti ini di sini. Nah, kita mencari tadi berapa jumlah AC yang terjual. Mana tadi AC sebagai barang. Sama dengan countif Bodi BRG. BRG sama dengan tanda kutip AC. Countif. Countif, nggak mau dia countif. C. C0, padahal AC 23. AC yang terjual. Oh, dari jumlah, sorry. Countif nggak mau. Masih kok nol. Pak, yang countis tuh jenis barang, Pak.
Jenis barang. Iya, Nah, tunggu dulu, variabel yang saya buat ini apa nih? Kan ini kan berarti jenis barang Pak. Nggak dulu. nah, tunggu. Ini jumlah barang terjual. Ngetes rumus sum jumlah mau enggak? Nah, ini lagi. Oke, kita tes dulu nih. Kontif mau ini 58 jumlah. Betul enggak nih? Oke, betul. Sekarang kalau kita menanyakan ini pakai kontif. Nama barang berarti Pak. Hmm? Nama barang. Nama barang ya? Nama barang AC itu tadi ya. Kontifnya yang salah. Orang AC. Nah, oke. Saya pending yang satu itu dulu ya. Kalau ini rumus, membuat rumus di bawah seperti ini. Ya, rumus di bawah seperti ini. Nah, ini jumlah barang yang terjual. Nah, kalau yang ini maunya berapa jumlah AC saja yang terjual kalau sesuai soal. Jumlah AC terjual. Pak, coba yang kontif tuh I-nya 1 aja, Pak. Nggak mau, itu Excel tuh. Kalau di sini if-nya harus 2, I-nya harus 2. Jadi itu pahami, itu bedanya akses dengan Excel. Ini salahnya if, countif. Count itu menghitung jumlah. Jumlah berarti ini jumlah di sini. Dia tidak kenal dengan jumlah. Dengan countif. Count if. If count kok AC 6, dari mana dia baca 6 nih? Oh, ini yang di total 6. Count jumlah AC tidak mungkin 6. Oke, ini saya pending dulu ya yang satu ini, tapi untuk cari jumlah keseluruhan sudah keluar. Kalau ini yang dihitungnya tadi keluar jumlah jumlah record 6, bukan jumlah AC yang terjual. Dia harusnya, kalau sebenarnya AC yang terjual berapa itu? Nah, AC yang terjual kan 23 harusnya. Jadi dia membaca jika
nama barang AC berapa yang terjual terus ya. Jadi kalau yang sebenarnya jawabannya 23 nih. Nanti akan ada lagi jumlah VCD yang terjual berapa. Nah, terus ya. Kalau di Excel berapa unit yang terjual gitu. Kalau di sini countif. Nah, ini rumusnya. Coba saya kali lagi countif. Countif jenis barang. Countif nama. Sudah benar, tapi kalau saya buat ini. Kemudian kalau pound saja, jumlah ini yang dihitung. Oke, saya pending aja di satu ini dulu, nanti kita akalin dengan saya cari dulu jawabannya, ya. Jadi yang penting Anda sudah paham dulu yang seperti ini, ya, terutama yang SQL View tadi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, pesan saya jangan lupa mengisi absen Bitly untuk hari ini, ya. Jangan lupa ini lagi mengisi absen pada hari Senin di e-learn, ya. Nah, jadi itu yang harus Anda pahami. Nah, lalu soal yang Anda kerjakan menjelang hari Minggu yang saya latih ini, nanti isi data yang nggak maksimal. Berapa, Pak? Anda perlu ditanya maksimal lah. Mau 15, mau 20, ya. Datanya itu bervariasi Anda sendiri. Kalau Anda mau menambah kondisi if-nya silakan. Ya, kondisi if-nya silakan. Angka kode barang tentu Anda tambah juga. Ya, kalau menambah ini kan 5 nih. Jadi kalau ada tambahan 5 lagi ya berarti buatlah 5 lagi kodenya sampai 10. Jumlahnya terserah Anda. Nah, itu cara Anda buat lagi laporan. Harga Anda tentukan sendiri aja. Nah, nama barangnya apa aja silakan. Ya. Nah, ini Anda kerjakan untuk kalau Anda waktu malam ini silakan. Dan ini akan saya kirim linknya dengan YouTube, tentu menunggu dulu ya. Ini file ini saya kirim juga. Nah, mau dipelajari kembali. Ada pertanyaan? Kalau enggak, saya akhiri. Ada pertanyaan? Enggak? Tidak, Pak. Enggak, Oke, Pak. Kalau enggak, jangan lupa pesan-pesan saya tadi ya. Ini saya stop.